Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry, dan masih bersama saya Hilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah dari Mas Agil Rian Saputra, kisah Pocong Badarmo. Makin seru aja pastinya teman-teman. Ya, sudah masuk part kedua ini teman-teman, dari kemarin part satunya, dan pastinya makin penasaran nih untuk part 2-nya bagaimana. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Misteri di Dusun Morotunggo, Pocong Badarmo Part 2. Pagi harinya, istri Mas Pangga terbangun dan segera mendapati banyak remah-remah tanah basah tercecer di lantai kamarnya. Dia menganggap ceceran itu dibawa oleh suaminya entah dari mana, dan tanpa rasa curiga dia pun menyapunya. Sementara di luar rumah, Dusun Morotunggo kembali heboh pagi itu, ya apalagi kalau bukan tentang pocong itu lagi, yang mana penyebab dari kehebohan kali ini adalah pingsannya penjual nasi goreng keliling di dalam parit di depan rumah mendiang Badarmo. Dalam kesaksiannya, di depan rumah Badarmo, penjual nasi goreng itu mendapat pembeli seorang pria tua, yang mana menurut ciri-ciri yang dia jelaskan, sang pembeli itu adalah mendiang Badarmo. Penjual nasi goreng itu belum pernah masuk ke dusun ini sebelumnya, dan apesnya sekalinya masuk, pelanggan pertamanya adalah orang yang sudah meninggal 7 hari yang lalu. "Siji, ojo pedes-pedes yo," kata penjual nasi goreng itu, memperagakan kejadian semalam di salah seorang rumah warga beberapa saat setelah dia ditolong. "Saya tidak curiga sama sekali. Hanya saja yang tak biasa itu adalah saat baunya yang sangat wangi seperti bau minyak serimpi," kata penjual nasi goreng itu lagi dalam kesaksiannya. Selayaknya melayani pembeli, ia pun segera membuatkannya, hingga setelah nasi goreng pesanan itu sudah jadi, si pembeli yang diduga adalah mendiang Badarmo itu mendadak hilang. Begitu pula dengan lampu-lampu di rumahnya yang semula terang tiba-tiba saja sudah padam. "Pak, Pak, sampun niki Pak," si penjual memanggil-manggil sambil membawa piring. Dia sempat masuk ke pekarangan rumah Badarmo itu cukup lama, tak ada jawaban, hingga tiba-tiba saja ada yang berkata, "Rene, kau Rene, aku neng kene." Jawaban itu ternyata berasal dari sosok berwujud pocong yang duduk di atas gapura pagar rumah mendiang Badarmo. Si penjual nasi goreng yang menoleh dan melihat itu pun sempat terpaku, sampai akhirnya ia terhuyung limbung tak sadarkan diri. "Benar, sumpah, saya tidak bohong. Seumur hidup baru kali ini saya melihat pocong," pungkas si penjual nasi goreng itu mengakhiri kesaksiannya pagi itu. Sama sekali tak ada yang ragu dengan cerita itu, karena memang tak sedikit juga warga dusun Morotunggo ini yang pernah melihatnya. Pagi pun berlalu dan sore mulai menjelang. Teror ini tentu menjadi semakin meresahkan, hingga secara organik mulai mendorong orang-orang untuk mencari jalan keluarnya. Pak Faruk adalah orang yang pertama kali didatangi oleh warga atas perkara ini. Sebagai orang yang terlanjur dianggap paling cakap dalam bidang agama di dusun ini, Pak Faruk mau tak mau tentu mengiyakan, walaupun ia masih ragu, karena baru kali ini ia dihadapkan kepada masalah yang sebenarnya berada di luar kemampuannya.
Sampean itu kan pintar mengaji toh Pak Ustadz. Setan pastinya takut kan, kata salah seorang warga dalam musyawarah kecil di rumah Pak Faruk sore ini. Ya kalian udah tahu aja, kemarin jantung saya hampir copot karena melihat pocong itu, kata Pak Faruk dalam hati, dan setelah itu meminta warga untuk menyelesaikan ini bersama-sama. Ya sudah, tapi tolong kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Nah, saya minta nanti malam datang kita tahlil di rumah almarhum Pak Darmo. Bisa saja toh selama ini beliau menangis mendatangi kita karena tidak ada orang yang mengirimkan doa. Waktunya juga pas, tepat 7 hari ini. Dan besok di 40 harinya jangan lupa kita juga tahlil sama-sama lagi, kata Pak Faruk yang setelah itu meneruskan kalau langkah selanjutnya adalah mencari tahu sese melek silsilah keluarga dari Mbak Darmo. Oh iya, sama ini, kalau ada yang tahu dengan saudara atau kerabat Mbak Darmo, kalau ternyata yang menjadi sebabnya ternyata ada saudara atau kerabat yang beliau tunggu, terang Pak Faruk lagi yang setelah itu juga menjelaskan bahwa dia juga sempat mencarinya di kelurahan, tapi sayang arsipnya sudah hilang dalam peristiwa kebakaran puluhan tahun lalu. Sayangnya, Badarmo adalah orang tertua di dusun ini, dan setahu orang-orang, beliau memang tak mempunyai keturunan. Kalau soal punya saudara atau tidak, tak ada yang bisa memastikannya. Yang jelas, semua orang di Morotunggo ini, dari masa beliau masih hidup hingga meninggal, belum pernah mendapati informasi perihal itu. Ditambah lagi, Badarmo adalah tipe orang yang tidak banyak bicara. Kalau dulu tidak banyak yang transmigrasi, mungkin masih ada sesepuh yang tahu ini, kata seorang warga yang menjelaskan jika cukup banyak keluarga pribumi di dusun Morotunggo yang ikut program transmigrasi keluar Pulau Jawa. Diketahui 2-3 dekade lalu dusun ini memang pernah mengalami kekeringan parah. Kabarnya sempat juga akan dibedol desa atau pemindahan desa, tapi itu tidak terjadi karena banyak warga yang menolak, sehingga ditawarkanlah program transmigrasi untuk keluarga yang merasa sudah tidak bisa bertahan. Kembali ke cerita, ada usul juga di pertemuan itu, persis apa kata Mujib kemarin, yaitu bertanya kepada Mbak Tembel. Walaupun secara usia mungkin beliau terpaut lebih muda 7-10 tahun daripada Mbak Darmo, tapi hanya Mbak Tembela satu-satunya orang tertua di dusun Morotunggo ini. Kalau bisa, ya sekarang saja kita ke sana Pak Kaum, kata salah seorang warga yang menyarankan kepada Pak Faruk untuk bertemu dengan Mbak Tembel hari ini juga. Apa tidak kesorean ya? Jawab Pak Faruk sembari melihat ke arah jam yang sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Tidak apa-apalah Pak Kaum, mumpung masih terang. Soalnya beliau kan menginap di kebun bersil. Setelah warga lain saat itu musyawarah kecil di kediaman Pak Faruk sore itu pun dibungkas karena mereka harus segera menemui Mbak Tembel di kebunnya. Lagi-lagi Pak Faruk yang kesana bersama Pak Kunto, salah satu anak dari Mbak Tembel. Mereka berdua pun berangkat dengan sepeda motor melewati jalan tanah setapak menuju tempat Mbak Tembel berada. Sejak ibu meninggal, bapak memang semakin aneh Kang. Maunya sih saya rawat di rumah, jadi satu dengan saya. Tapi ya begitulah, malah minta dibuatkan rumah di tengah kebun segala. Aduh, takutnya kalau ada orang yang tidak tahu, ya mengira anak-anak kan tidak ada yang mau merawatnya. Tapi kalau dilarang, malah marah-marah, ungkap Pak Kunto di boncengan Pak Faruk dalam perjalanan itu. Walah begitu Thomas. Memang serba salah ya, kalau dengan orang tua niat kita memberi kenyamanan, tapi ternyata beda keinginan. Kalau kita melawan atau ngelarang-larang, bisa berdosa. Jalani saja ya mas, yang penting sering dipantau dan diperhatikan, tanggap Pak Faruk. Hampir setiap hari saya jenguk Kang. Arum itu loh yang tiap hari nganterin makanan di kebun. Tapi kadang-kadang kalau lagi kangen, biasanya bapak yang ke rumah anak-anaknya, walaupun sorenya pulang dan tetap tidur di kebun, terang Pak Kunto. Hingga tak lama kemudian akhirnya sampailah mereka di tempat Mbak Tembel berada.
Pak Faruk sempat tergumam melihat hunian Batembel yang meski terletak di tengah kebun persil dan terbuat dari kayu, tempat tinggal itu ternyata sangat-sangat layak. Walah, saya juga kerasan lah kalau rumahnya seperti ini. Batin Pak Faruk seraya menapaki sedikit tanjakan menuju mulut rumah itu bersama Pak Faruk. Tampak di teras sore itu, Batembel yang tengah duduk sambil menyesap rokok dan kopinya. Tumben Pak Kaum, sambut Batembel kepada Pak Faruk yang datang bersama anaknya itu. Pak Faruk pun dipersilakan untuk masuk dan duduk di dalam hunian Batembel itu. Gun, tolong nyalakan itu sentir-sentir kayak itu loh. Semuanya ya, jangan sampai ada yang terlewat. Pinta Mbak Tembel kepada anaknya Pak Kunto karena hari yang sebentar lagi akan menggelap. Ya seperti ini Le, keadaannya seadanya, kata Mbak Tembel kepada Pak Faruk yang sepertinya sedang terpana melihat keadaan dalam hunian Mbak Tembel itu. Wah, kalau seperti ini ya saya juga kerasan Pade. Tinggal dipasangi listrik saja, wah sudah mantap iki. Tanggap Pak Faruk. Ya memang. Tapi kalau saya sih sudah terbiasa hidup tanpa listrik. Yang penting masih ada radio untuk mendengarkan siaran wayangan. Kata Mbak Tembel yang kembali disambut oleh Pak Faruk. Ya, saya juga sangat percaya itu Pade. Saya juga mengalami saat Morotunggo belum ada listrik. Saya baru ingat, baru di tahun 1989 listrik masuk ke dusun ini, kata Pak Faruk bersamaan dengan keluarnya Pak Kunto yang segera turut duduk dan memotong obrolan itu dengan mempertanyakan kenapa. Ya mbok sentire itu jangan ake-ake toh Pak, bahaya untuk rumah kayu begini, kata Pak Kunto saat itu. Ya biar terang toh, dan biar tidak banyak nyamuk, jawab Mbak Tembel. Mereka bertiga sempat berbincang untuk beberapa saat, sehingga setelah dirasa cukup berbasa-basi dengan dibantu oleh Pak Kunto, Pak Faruk pun mulai menyatakan maksud dari kedatangannya itu, yakni mencari informasi perihal Sisi Melek, silsilah dari keluarga almarhum Badarmo, sembari mengulas teror pocong yang tengah menghantui dusun Morotunggo. Walah, jadi kabar pocong itu memang benar-benar terjadi toh, tanggap Pak Tembel saat itu yang kini dijawab oleh Pak Kunto. Iya Pak, sudah 7 hari ini selalu terjadi. Yang terakhir ya tadi pagi, penjual nasi goreng yang ditemukan pingsan di parit yang ada di depan rumah mendiang Badarmo, ucap Pak Kunto. Betembel mengira kabar pocong itu hanyalah isu belaka. Maklum, karena beliau memang lebih berada di kebun dan jarang turun ke Morotunggo. Saat hari kematiannya, saya juga turun melayat loh. Saya juga ikut mengantar di pemakaman, tapi malam harinya saya memang tidak ikut tahlilan, kata Mbak Tembel yang setelah itu mengungkapkan bahwa paginya setelah Mbak Darmo meninggal di ladangnya, dia sempat bertemu dengan salah satu warga Morotunggo yang menceritakan kejadian itu, yakni kemunculan sosok pocong yang diduga adalah arwah mendiang dari Mbak Darmo saat tahlil di hari pertama. Tapi bagi Mbak Tembel, kesaksian itu sangat tidak masuk akal, apalagi yang menceritakannya dikenal di Morotunggo sebagai orang yang bisa disebut berkebutuhan khusus. Tapi itu memang benar Pade, saya sendiri juga melihatnya, sumpah, jawab Pak Faruk yang setelah itu juga bersaksi bahwa orang yang bertemu dengan Mbak Tembel di ladang itu memang benar ikut tahlilan di satu hari meninggalnya Badarmo. Dan bisa dipastikan dia juga turut melihat pocong itu. Mendengar itu, Mbak Tembel tampak berpikir sejenak dan setelah itu balik bertanya kepada Pak Kunto dan Pak Faruk. Lantas, apa hubungan hal itu dengan trah keluarganya Mas Darmo? Katanya yang langsung dijawab oleh Pak Faruk. Begini loh Pade, bisa saja teror ini disebabkan karena masih ada ganjalan dengan keluarganya. Anaknya misalnya, ada yang belum tahu kalau Mbak Darmo sudah meninggal, terang Pak Faruk.
Oh, tanggap Mbak Tembel yang sudah paham. Namun setelah itu dia mengatakan, kalau sepengetahuannya ia tidak pernah melihat anak Mbak Darmo, tapi Mbak Tembel tidak bisa benar-benar memastikan kalau mendiang tidak mempunyai keturunan karena ternyata baik almarhum Mbak Darmo ataupun istrinya bukanlah pribumi di dusun Morotunggo. Diketahui, ternyata Mbak Darmo dan istrinya datang ke dusun Morotunggo sekitar tahun 60-an. Mbak Tembel pun cukup ingat akan hal itu karena kebetulan rumah yang ditempati oleh mendiang Mbak Darmo adalah rumah yang dibeli dari salah satu paman Mbak Tembel. Tidak ada. Setauku tidak ada. Ya tapi nggak tahu juga. Bisa saja ada, tapi saya yang nggak tahu. Kata Mbak Tembel yang tak lama kemudian tiba-tiba saja mengingat sesuatu. Apa mungkin karena pegangannya ya? Ucap Betembel yang setelah itu menjelaskan bahwa mendiang Badarmo dulunya adalah seorang jawara. Betembel berasumsi kalau seorang preman di zaman itu selalu identik dengan pegangan atau jimat, dan duganya saat itu bisa jadi teror-teror ini adalah permintaan Badarmo yang ingin mencari pertolongan untuk melepaskan jimatnya. Kata ulama zaman dulu, orang yang mempunyai pegangan matinya tidak sempurna. Terang Mbak Tembel, tapi terlepas dari itu, Mbak Tembel menyarankan agar pencarian silsilah keluarga Mbak Darmo tetap terus dilakukan. Pembicaraan pun berlanjut dengan Mbak Tembel yang sedikit demi sedikit mulai merangkai kembali ingatannya, dan perlahan dia pun merasa kalau dirinya pernah tahu daerah asal mendiang dari Mbak Darmo, hanya saja saat itu dia lupa dengan namanya. Saya, mana ya? Sebentar, sepertinya saya pernah tahu. Sebentar. Kata Mbak Tembel dengan alisnya yang mengkerut, mencoba berusaha untuk mengingat. Namun hampir bersama dengan itu, obrolan pun mendadak terjeda karena azan maghrib yang terdengar, dan akhirnya memaksa mereka untuk menyudahi pembicaraan itu. Harusnya masih banyak yang bisa mereka bicarakan, tapi mau tak mau Pak Kunto dan Pak Faruk pun harus pulang sebelum langit yang masih gelap temaram itu berubah menjadi gelap gulita. Apalagi selepas Isya nanti para warga akan tahlilan di rumah Badarmo. Yowes, kita teruskan besok saja daripada langit nanti semakin menggelap, ucap Mbak Tembel yang setelah itu berjanji akan turut membantu memecahkan masalah ini. Tenang Leh, saya juga akan turut mencari jalan. Saya akan bantu sebisa mungkin, pungkas Mbak Tembel. Menutup obrolan itu, mereka pun lalu kembali ke desa Morotunggo. Meski belum menemui jalan keluarnya, setidaknya ada informasi baru yang didapatkan. Morotunggo malam itu juga tampak warga yang masih ramai di kediaman mendiang Badarmo. Mereka baru saja usai tahlilan. Terlihat juga di sana Pak Kades yang juga hadir atas undangan dari orang-orang. Ditunggu dulu saja toh. Barangkali ada keluarga almarhum yang lebih berhak, terang Pak Kades menanggapi warga Morotunggo yang pada saat itu sempat berandai-andai mau diapakan rumah mendiang Badarmo jika terbengkalai. Waduh, gimana ya Pak Lurah? Kenyataannya sampai saat ini tidak ada satupun keluarganya yang datang ke sini, tapi hanya berandai-andai saja kok. Timpal salah seorang warga. Nun sewu. Terus makanan ini dibeli dari uang apa ya? Tanya Pak Kades setelah itu, yang dijawab oleh warga kalau semua ini diambil dari kas dusun, uang kas yang memang dikumpulkan khusus untuk dana kemalangan warga Morotunggo. Tapi ya hanya seperti ini Pak Lurah, seadanya ala kadarnya, timpal Pak Faruk yang sedari tadi duduk di samping Pak Kades. Menit pun berlalu, seiring warga yang mulai pulang ke rumahnya satu persatu. Waktu menunjukkan pukul 9 malam di rumah mendiang Badarmo itu, ada beberapa orang yang masih bertahan dalam diskusi. Mereka adalah Pak Kades, Pak Carik, Pak Faruk, Mas Pangga, dan Mujib. Kang,
Malam ini saya tidur di rumahmu ya, pinta Mujib kepada Mas Pangga menyela di jeda pembicaraan itu. Mas Pangga tampak menghela nafasnya dengan suara serak dan koyo yang tertempel di dekat pelipisnya. Dia pun menjawab, ya monggo, tapi saya juga mau bilang, di hari pertama sampai kemarin malam dia datangi saya terus loh. Jawab Mas Pangga yang langsung dipahami oleh Mujib dan semua orang. Pak Kades pun menanggapi itu dengan ragu dan sebenarnya sedari awal dia sudah tampak skeptis dengan cerita teror ini. Maklum, orang berpendidikan memang tidak akan mudah percaya terhadap hal-hal seperti ini. Apa bisa benar-benar dipastikan kalau yang mengganggu dusun ini, mohon maaf, memang arwah mendiang Badarmo? Tanya Pak Kades merunduk lirih yang segera ditanggapi dengan sedikit bercanda oleh Mas Pangga. Menginap saja di sini Pak Kades. Kalau tidak percaya, insya Allah bertemu kok. Ucap Mas Pangga yang kini disela oleh Pak Carik. Bunde, jangan Pak, ngeri, kata Pak Carik yang entah mengapa malah membuat Pak Kades tersenyum. Hingga tiba-tiba saja bau busuk muncul menusuk hidung mereka semua. Baunya sangat busuk, bahkan saking busuknya Pak Kades sampai beranjak keluar untuk mencari tempat demi bisa memuntahkan isi perutnya, yang akhirnya membuat mereka semua keluar juga dan muntah-muntah. Semua orang kini berada di halaman depan yang beberapa saat kemudian menyela di antara bau busuk dan kegaduhan itu sebuah suara tangisan. Suaranya cukup keras dan jelas layaknya orang yang tengah merintih sedih. Tak butuh waktu lama untuk mereka menyadari hal itu. Kini semuanya tampak terdiam sembari memegang masing-masing perutnya yang kaku, memastikan suara itu benar-benar nyata. Dan benar, suara itu memang ada. Suara lelaki dewasa yang sedang merintih. Mereka semua sudah mengambil ancang-ancang untuk segera pergi dan berlari, tapi tidak dengan Pak Kades yang justru tampak mencermati, tolak-toleh, seperti mencari sumber dari suara itu. Mulanya ia memang tak terlihat takut, hingga matanya menyadari ada penampakan putih yang mengintip dari pintu depan rumah itu. Ya, putih-putih yang mengintip di balik gawang pintu itu adalah pocong yang langsung membuat Pak Kades tertegun. Dan bersamaan dengan kemunculan itu, tangis Rinti pun mendadak berhenti dan kini berganti dengan desisan kata-kata yang tak jelas, seperti mulut yang tengah berdoa namun dengan suara membisik. Hingga akhirnya semua pun menyadari penampakan itu, dan tanpa berpikir lagi mereka pun langsung berlari masuk rumah Mujib, kecuali Mas Pangga dan Pak Kades yang entah kenapa masih belum beranjak. Bah, bau wes toh Mbah, karepmu iki apa? Hah? Bicaralah dong Mbah, jangan seperti ini caranya, kata Mas Pangga tiba-tiba terlihat jelas. Mas Pangga sudah kehilangan rasa takutnya, karena dengan kemunculan itu berarti sudah genap 7 hari berturut-turut dia melihatnya. Mendengar ucapan Mas Pangga, Pak Kades segera sadar dari teguhnya dan mulai memundurkan langkahnya mendekati Mas Pangga. Woi, lungo, lungo, sentak Mas Pangga sekali lagi. Pocong itu sama sekali tak bergeming akan ucapan Mas Pangga. Bungkusan kain kafan yang penuh bercak-bercak tanah itu masih mendesis dan mengintip di pinggiran kawang pintu. Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Kata Pak Kades dengan terbata yang anehnya. Langsung membuat pocong itu berhenti mendesis hingga perlahan membayang samar dan akhirnya menghilang. Suasana menjadi hening untuk beberapa saat. Sambil terengah, Pak Kades mundur dan mengajak Mas Pangga untuk pergi seraya menuju ke arah rumah Mujib yang tersekat oleh petaklan singkong dari rumah Badarmo. Ayo Mas, kata Pak Kades dengan posisi membelakangi rumah Mbak Darmo. Mas Pangga tampak diam dan menunjuk ke arah belakang Pak Kades dengan isyarat kepalanya, yang bersamaan dengan itu terdengar di telinga Pak Kades dan terlihat di mata Mas Pangga. Srek, duh, srek, duh.
Masih ada itu Pak Lurah, kata Mas Pangga membisik dan menunjuk ke arah teras rumah mendiang Badarmo dengan kepala dan matanya. Pak Kades langsung paham, sembari meraih lengan dari Mas Pangga, dia pun kembali mengajaknya agar segera berlari. Tuh, srek. Ya, benar saja. Pocong itu kini ada di teras depan, melompat-lompat ke sana kemari, seraya menunduk dan mengeluarkan suara aneh seperti suara batuk, tapi bila bisa digambarkan, suara itu lebih mirip suara anjing yang mengulum lolongannya. Harusnya mereka segera berlari, terutama Pak Kades yang tampaknya sudah sangat ketakutan, tapi berbeda dengan Mas Pangga yang justru memilih maju beberapa langkah mendekati teras itu hingga membuat Pak Kades tak sengaja berbalik dan kini turut melihat wujud yang sedang melompat-lompat di teras rumah mendiang Badarmo. Ayo, sentak Pak Kades membisik sembari memalingkan pandangannya ke arah lain untuk kesekian kalinya mengajak Mas Pangga untuk pergi dari tempat itu. Sebentar Pak Lurah, jawab Mas Pangga yang di luar dugaan malah mengambil batu dan langsung melemparkannya ke arah pocong itu. Karepmu iki piye? Hah? Teriak Mas Pangga sambil melemparkan batu. Lemparannya tentu tak bisa mengenainya. Batu yang lumayan besar itu malah justru menembus dan menghantam jendela kaca dari rumahnya itu. Dak, piar! Suara kaca pecah terkena lemparan batu dan tak mengapa membuat sosok itu menghilang. Batin Pak Kades yang kali ini langsung menggeret tangan Mas Pangga dan kini memaksanya untuk segera pergi. Singkatnya, Mas Pangga dan Pak Kades pun berhasil masuk ke dalam rumah Mujib. Tampak di sana Pak Carik, Pak Faruk dan Mujib yang duduk di ruang tamu dengan wajah-wajah resah dan tanpa kata. Pak Kades dan Mas Pangga pun turut duduk. Apa kaca yang pecah? Kata Pak Carik, karena suara kaca yang pecah itu terdengar dari rumah Mujib. Itu Mas Pangga itu, jawab Pak Kades dengan gugup dan terbata-bata yang saat langsung disela oleh Mas Pangga. Mohon maaf, saya terbawa emosi. Entahlah, besok kacanya akan saya ganti, kata Mas Pangga. Malam itu mereka semua bagai terpenjara di dalam rumah Mujib. Tak ada yang berani keluar. Bahkan Pak Faruk sebagai seorang agamawan pun sepertinya sudah kehilangan keberaniannya. Hingga sekira 1 jam setelah itu, Mas Pangga adalah orang pertama yang memutuskan untuk pulang karena ia kepikiran dengan istri dan anaknya yang masih kecil. Ya sudah, kalau begitu saya ikut bareng, tanggap Pak Carik yang setelah itu menyarankan Pak Kades agar menginap di rumahnya saja. Iya sih, sepertinya malam ini saya nggak berani pulang, kata Pak Kades yang tiba-tiba ingat kalau mobilnya ia parkir di depan rumah Badarmo. Terus bagaimana ini? Saya nggak berani nih, kata Pak Kades lagi yang kali ini ditanggapi oleh Mas Pangga. Ayo Pak Lurah, saya temani kalau memang mau ambil mobil, kata Mas Pangga. Giliran Mujib kini yang kebingungan karena jika semua orang pulang tentunya dia akan berada di rumah seorang diri. Waduh, kalau tahu begini ya dari tadi saya akan pulang ke Tunjang lebih awal, kata Mujib yang diketahui sudah beberapa hari ini ia menginap di tempat kerabatnya di dusun sebelah. Sudahlah, kalau semuanya memang mau pulang, tidak apa-apa, kamu saya temani sampai subuh. Lagi pula saya juga sudah ngomong ke istri kok, tanggap Pak Faruk yang segera membuat Mujib sedikit lega. Dalam masalah itu, mereka pun pulang, menyisakan Pak Faruk dan Mujib tentunya. Ayo Pak Kaum, sepertinya kalau bikin kopi enak ini, kata Mujib kepada Pak Faruk tak lama kemudian. Ya wes toh, sana kalau mau bikin kopi, tanggap Pak Faruk yang kembali ditanggapi oleh Mujib yang ternyata meminta untuk ditemani ke dapur membuat kopi. Oh alah, dasar penakut. Ya, jawab Pak Faruk sembari bangkit dan menemani Mujib berjalan menuju dapur. Lah, tadi sampean juga ikut lari aja kok gitu ngatain saya, kata Mujib sembari berjalan dengan Pak Faruk ke arah dapurnya.
Singkat cerita, Mujib dan Pak Faruk pun kembali di ruang tamu, menyesap kopi sembari mengobrol soalan itu lagi. Ya, tentu perihal Pocong dan Badarmo. Apalagi yang penting untuk dibicarakan sekarang kalau bukan itu genep peng 5 ngono. Aku iso gendeng temenan iki, kaum, kata Mujib dalam pembicaraan itu yang mengibaratkan kalau 5 kali saja dia melihat hantu pocong itu sepertinya ia akan benar-benar gila. Obrolan pun kembali berlanjut sampai akhirnya di tengah-tengah perbincangan itu tiba-tiba saja terbesit di pikiran Mujib sebuah ide yang brilian, ide yang selama ini tak pernah mereka pikirkan, yakni menggeledah rumah Mbak Darmo untuk mencari petunjuk. Oh iya ya, selama ini kok saya malah nggak kepikiran sama sekali, tanggap Pak Faruk mendengarkan ide dari Mujib. Tapi kita harus butuh saksi, apa tidak sih Pak Kaum? Kata Mujib lagi. Kalau secara moral, ya kita juga butuh saksi kan ya. Elah sudah gampang, besok saya akan menemui Pak Kades dan Pak Caring. Jawab Pak Faruk yang mana bersama dengan itu, tiba-tiba saja ada suara gedoran di balik pintu utama. Duk, duk, duk. Duk, duk, duk. Suara yang cukup mengagetkan mereka, membuat Pak Faruk sedikit terperanjat dari tempat duduknya. Waduh, dia lagi nih pasti, kata Pak Faruk saat itu. Duk, duk, duk. Duk, duk, duk. Gederuan itu terdengar lagi. Siapa ya? Sambut Pak Faruk yang justru membuat gedoran itu terdengar semakin kencang. Waduh, tenanan iki, batin Pak Faruk lagi. Dalam keadaan itu, Mujib tampak menengadahkan kedua tangannya. Dia mencoba sebisanya berdoa, dan tak sampai 1 menit kemudian, di antara gedoran yang semakin brutal itu, Pak Faruk seperti mendengar suara lain, entah suara apa itu. Hingga untuk menjawab hal itu, Pak Faruk tiba-tiba membungkam mulut Mujib. Saya krungu para kowe, hah? Kata Pak Faruk yang menyuruh Mujib untuk sejenak menghentikan doanya. Dahi mereka berdua pun kini mengernyit untuk mencermatinya, dan benar saja setelah mereka dengarkan dengan baik, terdengarlah suara yang menyelip. Di antara suara gedoran itu, Mujib dan Pak Faruk bergidik mendengar itu, dan mereka pun kini kembali berdoa lantang. Walau terdengar agak terbata-bata, tapi ternyata itu cukup bekerja karena berhasil menghentikan gedoran itu. Kini yang terdengar hanyalah suara membisik aneh di balik pintu, yang mana setelah mereka cermati di luar dugaan mereka. Suara itu ternyata adalah suara doa yang diucapkan secara membisik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in. Ayat kursi, ya itulah yang Pak Faruk dan Mujib dengar saat itu. Hanya saja lafalan doa itu tak terlantun sampai selesai, dan doa yang membisik di balik pintu itu pun berhenti, yang kini menyisakan nafasnya. Setan nopo iki, batin Pak Faruk dengan keadaan yang sudah sulit untuk digambarkan itu. Mujib dan Pak Faruk kini hanya bisa memandang pintu, dan mau tak mau telinga mereka tetap harus mendengarkan suara sengala nafas itu. Nafas yang menderu di balik pintu itu sempat bertahan cukup lama, sampai akhirnya Pak Faruk yang sepertinya sudah tak betah pun kini berteriak. Sajane kowe kuwi sapa to? Hah? Sentak Pak Faruk dengan tiba-tiba. Karepmu piye to? Hah? Karepmu piye ki? Sentaknya lagi yang mana tanpa disangka-sangka. Pertanyaan itu pun dijawab dengan suara yang lantang. Iki aku sing mbok pendem 7 dina wingi. Mosok kowe lali? Wong kowe sing ngajani aku. Pak Faruk dan Mujib terperangah kala mendengar jawaban itu. Suaranya pun juga sangat mereka kenali. Ya jelas, suara itu adalah suara mendiang Badarmo. Namun bukannya semakin baik, mereka justru berbalik tak percaya, karena nada bicara seperti itu bukanlah tabiat dan perangai dari Badarmo di masa hidupnya. Apalagi terdengar juga tawa keke di akhir kalimatnya. Ora,
"Koe bukan Mbak Darmo," teriak Pak Faruk lagi, dan kemudian suara itu pun tak terdengar lagi. Meski tadi hanya berupa suara, tapi sepertinya sudah cukup untuk membuat mereka sangat ketakutan. Di ruang tamu itu, Pak Faruk dan Mujib kini hanya bisa terduduk lemas saling diam dan tak bisa berkata apa-apa lagi. "Kita pindah ke tengah aja yuk Pak Kaum," tawar Mujib setelah beberapa menit tak ada pembicaraan. Pak Faruk pun mengiyakan ajakan itu dan segera beranjak ke ruang tengah bersama Mujib. Mereka pun langsung merebah di atas kasur lantai yang sudah terbentang. Mereka pandangi langit-langit seraya heran memikirkan tentang semua yang terjadi. Tentu tak mudah untuk mereka bisa terlelap malam itu dengan semua indera yang waspada, kalau-kalau ketidaklaziman akan datang lagi. Hingga tak terasa hampir 1 jam Pak Faruk dan Mujib pura-pura terpejam hingga sekitar pukul 2 pagi. Gumam nyanyian terdengar dengan samar. "Sudah tidur kamu?" kata Pak Faruk lirih yang segera dijawab oleh Mujib. "Belum Pak Kaum." "Apa sampai juga denger yo?" jawab Mujib. "Ya," jawab Pak Faruk singkat. Nyanyian tanpa lirik itu terdengar dengan suara lelaki. Suaranya seperti berada jauh di luar. Uro-uro, kalau kata orang Jawa, senandung yang menggumam dengan nada-nada gending Jawa. Saat itu, mereka sama-sama tahu bahwa itu bukanlah senandung biasa. Lagi pula, orang mana yang bernyanyi di lewat tengah malam seperti ini? Pak Faruk dan Mujib mencoba untuk tidak peduli dengan suara itu. Mereka pun berusaha memejamkan matanya. Namun, suara itu seperti berjalan kian mendekat dan semakin terdengar dengan jelas. "Piye, piye ki Pak Kaum," kata Mujib yang sudah tak betah dengan keadaan itu. "Sudah, biarkan saja. Sekarang kita berdoa saja," jawab Pak Faruk. Sekitar hampir 5 menit suara itu bertahan, dan setelah itu perlahan samar, menjauh hingga akhirnya hilang. Mata mereka menjadi kian membelalak. Rasa kantuk setitik pun sudah tak ada. Menit pun berganti jam dengan Mujib dan Pak Faruk yang masih berada dalam keadaan yang sama. Nyatanya mereka tetap terjaga hingga tak terasa subuh pun telah tiba. Dan sekitar pukul 4:30 Pak Faruk pun berpamitan untuk pulang. Di siang harinya, di kantor desa, entah bagaimana pertemuan itu diagendakan. Yang jelas saat itu di ruangan Pak Kades telah berkumpul mereka, yakni Pak Faruk, Pak Carik, Mas Pangga, Mujib, dan tentunya Pak Kades. "Semalam semua rumah juga diketuk-ketuk lagi," kata Mas Pangga yang bercerita kalau selain kejadian yang mereka alami semalam, sosok pocong itu juga berkeliling dan mengetuk-ketuk pintu rumah-rumah warga lain. Hal itu pun juga dibenarkan oleh Pak Faruk yang setelah sekian hari teror ini terjadi, rumahnya yang mulanya tak pernah diganggu oleh sosok pocong itu akhirnya digilir juga. Hal itu dia utarakan atas kesaksian istrinya yang membukakan pintu setelah ada suara ketukan. Mengira itu adalah dirinya, namun setelah dibuka ternyata itu adalah sosok pocong itu. "Istri saya saja sampai sakit dan sekarang demam," ujar Pak Faruk yang ditimpal oleh Pak Kades. Jan, apa sih yang menjadi sebab dari ini semua?" tanya Pak Kades yang setelah itu juga berkata dan mengakui bahwa sebelum kejadian semalam ia sempat tidak mempercayai teror pocong di dusun Morotunggo belakangan ini. Bahkan ia sama sekali tak percaya kalau lelembut itu ada. "Ya iya sih, memang tidak bisa dipungkiri Pak Lurah, panjenengan kan orang berpendidikan, masih muda juga, tapi sekarang sudah percaya toh," kata Pak Carik menanggapi kepala desa yang masih berusia 35 tahun itu. Seraya terkekeh tipis karena ternyata sudah berkali-kali Pak Carik melaporkan hal ini dan Pak Kades selalu saja tidak percaya. Terbesit di sela-sela pertemuan itu dari Mujib yang meneruskan rencana yang tadi malam sempat ia bicarakan dengan Pak Faruk, yakni menggeledah rumah mendiang Mbak Darmo untuk mencari petunjuk perihal silsilah keluarganya.
Nah ya, itu kata Pak Faruk yang langsung ditimpali oleh Mas Pangga. Oh iya, bener Wi. Bisa aja melalui itu kita bisa mendapatkan petunjuk, dokumen-dokumen penting mungkin, atau foto-foto misalnya. Tanggap Mas Pangga atas gagasan dari Mujib itu. Hanya butuh beberapa detik saja untuk Pak Kades menyetujui ide itu melalui Pak Carik. Dia pun memerintahkan agar penggeledahan dilaksanakan hari ini juga. Hal itu akhirnya mengakhiri pertemuan di kantor desa itu. Hingga tak sampai 10 menit setelahnya, mereka semua pun segera berangkat ke kediaman mendiang Badarmo. Mereka semua berangkat kecuali Pak Kades, karena takutnya malah memancing keingintahuan warga dan membuat suasana menjadi ramai. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Agil Rian Saputra, bener kan? Itu serem banget ya. Dan menurut saya scene terhorornya ketika duduk terus diikutin baca ini ya, ayat kursi. Wah, itu serem banget. Dan iya benar, waktu itu pernah ada yang nanya, masa setan bisa baca ini sih, bisa baca. Benar, setan itu kan lebih ini, dia lebih apa, lebih dulu daripada kita. Dia lebih pintar, lebih licik, lebih segala macam, jadi bisa apa aja. Tapi di sini masih benar-benar misteri banget ya. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh Mbak Darmo, atau apa yang tertinggal gitu? Apakah tali pocongnya, ataukah ada anak-anak atau keluarga yang ditunggu, atau seperti kata Mbak Tembel, apakah ada jimat atau pegangan? Karena diketahui oleh Mbak Tembel, Mbak Darmo di masa lalunya adalah seorang jagoan ya, atau preman kalau zaman sekarang mungkin yang mana. Di zaman itu para pelaku itu masih sering banyak yang punya pegangan atau jimat, yang mana ketika dia meninggal itu seperti masih terikat. Makin penasaran aja pokoknya. Buat teman-teman jangan sampai ketinggalan besok part ketiganya. Dan untuk kisah pocong Mbak Darmo ini kami akan membawakannya dalam 4 part. Oh, jadi nggak panjang, nggak pendek, sedang ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Agil Rian Saputra atas izinnya untuk bisa saya membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh juga ya dibantu di share link videonya nih ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman semualah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.